Kasus penjual es gabus itu urusannya sebenarnya sederhana. Bahkan nyaris remeh jika dilihat dari kacamata kewenangan yang sehat. Seorang pedagang keliling dituduh menjual jajanan berbahaya. Tak ada laporan resmi, tak ada uji laboratorium, tak ada prosedur pemeriksaan. Yang ada hanya seragam, kamera, dan keyakinan sepihak bahwa curiga sudah cukup menjadi kebenaran. Di Kemayoran, seorang pedagang kecil dihentikan. Dagangannya diremas, dilempar, diperlakukan sebagai ancaman publik. Dipaksa memakan es gabusnya sendiri di depan kamera, seolah-olah kebenaran bisa dipaksa keluar dari mulut orang miskin. Tuduhan berbahan spons dilontarkan sambil menghardik, sambil memamerkan posisi. Publikasi didahulukan, nalar disingkirkan. Di luar jangkauan kamera, urusannya naik tingkat. Tubuh dipukul, ditendang, disabet selang, disertai ancaman akan digantung. Dibawa ke kantor polisi bukan sebagai warga yang dilindungi, melainkan sebagai objek. Pagi hari ia dipulangkan sendirian, tubuh bonyok, tanpa pengobatan, tanpa permintaan maaf. Sebagai penutup, Rp300.000 disodorkan. Seolah ingin menyatakan bahwa lebam bisa dihitung, rasa takut bisa ditawar, dan martabat punya tarif. Beberapa hari kemudian tuduhan itu runtuh oleh fakta. Es gabus tersebut layak konsumsi. Tidak ada spons, tidak ada racun, tidak ada bahaya. Yang berbahaya justru cara berpikir yang menganggap seragam bisa menggantikan pemeriksaan. Dalam konteks ini, diagnosa logika memperlihatkan kelumpuhan nalar ketika kuasa merasa cukup dengan prasangka. Babak berikutnya datang dalam bentuk permintaan maaf simbolik. Sebuah motor diserahkan, benda itu berkilau, difoto, dijadikan bukti empati. Motor bukan sekadar alat transportasi, ia menjadi simbol cara cepat menutup luka tanpa menyentuh akar. Kekerasan direduksi menjadi kesalahpahaman. Penghinaan dipadatkan menjadi kompensasi. Seolah-olah persoalan utamanya hanya kerugian ekonomi, bukan pemaksaan, bukan rasa takut, bukan martabat yang diinjak-injak di ruang publik. Namun berhenti di sini berarti salah sasaran. Persoalan sesungguhnya bukan satu pedagang es gabus, bukan satu dua aparat, bukan satu motor atau Rp300.000. Kasus ini hanya satu dari ribuan praktik diskriminasi, kesewenang-wenangan, dan pamer kuasa yang berulang dari dulu, sekarang, dan akan datang. Masalah utamanya adalah kekeliruan besar dalam memahami posisi. Para pelayan yang digaji oleh uang publik telah lama menganggap dirinya pemimpin, penguasa, bahkan pemilik nasib orang lain. Semua yang melekat pada tubuh mereka, pangkat, seragam, senjata, fasilitas, makanan, bahkan pakaian terdalam bersumber dari uang rakyat. Rakyat yang sama dengan pedagang es gabus itu. Relasi ini dibalik secara sistematis. Yang membayar diperlakukan sebagai bawahan, yang digaji bertingkah seperti majikan. Kata pemimpin dipakai dengan sembrono, padahal kepemimpinan tidak lahir dari lencana, melainkan dari kesediaan melayani. Tentara, polisi, aparat, pejabat, bukan figur yang harus ditakuti. Mereka adalah orang-orang bayaran, para tukang yang dibayar untuk melindungi, menjaga, dan memastikan rasa aman. Ketika para tukang ini memukul orang yang membayarnya, yang runtuh bukan hanya hukum, melainkan akal sehat kolektif. Inilah mengapa reposisi menjadi mutlak harus dilakukan. Bukan sekadar permintaan maaf, bukan hadiah, bukan seremonial. Reposisi etik, aparat kembali sebagai pelayan, pejabat kembali sebagai pengurus mandat. Rasa takut harus dikembalikan ke tempat yang tepat. Takut menyalahgunakan kuasa. Tanpa reposisi itu, kasus penjual es gabus hanya akan menjadi episode kecil dalam serial panjang kekuasaan yang gemar memamerkan diri di atas tubuh rakyat. Hari ini es gabus, besok yang lain, dan negara akan terus sibuk membagi motor. Sementara martabat manusia terus digerus. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share kritik ini.